Selamat datang di Wise Edukasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan situasi yang bisa membuat kita merasa bingung. Kebingungan adalah pengalaman yang umum dan bisa dialami oleh siapa saja, baik dalam keputusan kecil seperti memilih menu makan siang, maupun dalam keputusan besar seperti menentukan jalur karir atau memilih tempat tinggal. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita merasa bingung? Apa yang sebenarnya menyebabkan ketidakpastian ini? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai faktor yang dapat memicu kebingungan, mulai dari overload informasi hingga ekspektasi yang tinggi. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana kebingungan dapat memengaruhi kesejahteraan mental kita dan cara-cara untuk mengatasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebingungan, diharapkan kita dapat menemukan cara untuk menghadapinya dengan lebih konstruktif. Mari kita bersama-sama menyelami tema ini dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita. Kebingungan adalah keadaan mental yang ditandai oleh ketidakpastian, keraguan, atau kebingungan tentang situasi, pilihan, atau keputusan yang harus diambil. Ini adalah respons alami ketika seseorang dihadapkan pada informasi yang bertentangan, kompleksitas yang tinggi, atau situasi yang tidak familiar. Kebingungan seringkali muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari keputusan sehari-hari seperti memilih menu makan siang, hingga situasi yang lebih kompleks seperti memilih jalur karir atau tempat tinggal. Referensi dari Dawson et al. 2014. Seorang remaja bernama Rina merasa bingung ketika harus memilih antara dua universitas yang menawarkan program impiannya. Satu universitas terletak dekat rumahnya, sementara yang lainnya jauh tetapi lebih terkenal. Rina merasa terjebak antara keinginan untuk tetap dekat dengan keluarganya dan ambisi untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Kebingungan ini membuatnya sulit untuk membuat keputusan, dan dia merasa tertekan. Rina juga merasa tertekan oleh ekspektasi dari orang tuanya dan teman-temannya yang semakin menambah beban emosionalnya. Kebingungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satunya adalah overload informasi, di mana kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan atau data yang saling bertentangan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita merasa bingung dan tidak puas dengan keputusan yang diambil. Ingar Klepper, 2000. Selain itu, ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan tekanan dari lingkungan sekitar, seperti harapan dari keluarga atau teman, juga dapat memperburuk kebingungan. Contoh lain dari penyebab kebingungan adalah ketidakpastian atau ambiguitas. Ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak yakin tentang konsekuensi dari pilihan kita, kebingungan dapat muncul. Keterbatasan pengetahuan atau pengalaman dapat membuat situasi tampak lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Dika adalah seorang profesional muda yang baru saja dipromosikan di tempat kerjanya. Dia dihadapkan pada beberapa proyek besar dan harus memilih mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun, setiap proyek memiliki dampak dan risiko yang berbeda. Ketika dia mulai mencari informasi lebih lanjut, dia justru merasa bingung karena banyaknya pendapat dan strategi yang berbeda. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk tampil baik di hadapan atasan dan ketidakpastian tentang pilihan yang benar. Akhirnya, Dika merasa terjebak dalam kebingungan dan ragu untuk mengambil langkah selanjutnya yang mempengaruhi kinerjanya. Kebingungan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental kita. Ketika kita merasa bingung, kita mungkin mengalami stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa kebingungan yang berkepanjangan dapat mengurangi produktivitas kita dan menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan yang efektif. Sweeney et al. 2010. Kebingungan menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu fokus kita, sehingga kita menjadi kurang efisien dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebingungan juga dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita merasa bingung, kita mungkin menarik diri dari interaksi sosial atau merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan jelas. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional.
Maya, seorang ibu rumah tangga, merasa bingung ketika harus merencanakan kegiatan untuk anak-anaknya selama liburan. Dia ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan, tetapi banyaknya pilihan kegiatan membuatnya merasa tertekan. Kebingungan ini membuatnya kesulitan untuk mengambil keputusan, dan pada akhirnya, dia merasa frustrasi dan tidak puas dengan hasilnya. Anak-anaknya pun merasakan ketegangan itu, dan suasana di rumah menjadi kurang menyenangkan. Maya mulai merasa bersalah karena tidak dapat membuat liburan yang menyenangkan bagi keluarganya. Untuk mengatasi kebingungan, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah membuat daftar pro dan kontra untuk setiap pilihan yang ada. Menurut penelitian, teknik ini dapat membantu kita melihat situasi dengan lebih jelas dan mengurangi ketidakpastian, dan et al. 2006. Dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi, kita dapat memperoleh perspektif yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, berbicara dengan orang lain atau mencari perspektif dari pihak ketiga juga dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan. Diskusi dengan teman, keluarga, atau mentor dapat membuka sudut pandang yang sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Mengambil waktu untuk merenung atau melakukan teknik relaksasi seperti meditasi juga dapat membantu kita menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Ketika kita merasa lebih tenang, kita dapat melihat situasi dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih baik. Kebingungan adalah bagian alami dari pengalaman manusia yang seringkali muncul ketika kita dihadapkan pada situasi yang kompleks atau tidak pasti. Meskipun bisa menjadi tantangan, penting untuk memahami bahwa kebingungan juga dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi kebingungan, seperti membuat daftar pro dan kontra, mencari perspektif dari orang lain, dan meluangkan waktu untuk merenung, kita dapat menemukan jalan keluar dari kebingungan dan membuat keputusan yang lebih baik. Menghadapi kebingungan dengan cara yang konstruktif dapat membantu kita tumbuh dan belajar dalam prosesnya.